Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman guru, saya ingin berbagi cerita BDR saya dengan teman-teman semua. Dengan kondisi saat ini, semua dilakukan di rumah. Lama tidak sekolah membuat rindu suasana sekolah. Itu dulu, saat pandemi belum ada di Indonesia. Dengan peraturan Kemendikbud nomor 3 tahun 2020, pembelajaran dapat dilakukan secara daring. Saya dan siswa saya belajar dengan menggunakan Google Classroom. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah example non-example. Materi yang saya berikan adalah jenis dan karakteristik tanaman hias. Tujuan pembelajaran saya adalah agar siswa dapat mengidentifikasi jenis dan karakteristik tanaman hias. Sebelum pembelajaran dimulai, saya menyiapkan RPP. Langkah pembelajarannya meliputi persepsi, mulai dari salam, menanyakan kondisi siswa, mengingatkan kompetensi sebelumnya, dan memberikan pertanyaan sebagai rangsangan kepada peserta didik. Kegiatan inti menyampaikan materi melalui video, kemudian menginstruksikan pekerjaan yang harus dilakukan siswa, selanjutnya membagikan gambar-gambar yang berisi tanaman hias. Siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi sesuai dengan instruksi. Ada siswa yang mengumpulkan tugasnya dalam bentuk rangkuman yang dipoto, ada juga dalam bentuk video. Tanaman hias berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, bunga potong, contohnya anggrek dan anyelir. Yang kedua, bunga pot, contohnya suplir dan anthurium. Selanjutnya, tanaman hias untuk taman. Yang pertama, tanaman untuk menutupi tanah, contohnya seperti rumput Jepang dan seruni hambat. Yang kedua, tanaman pembatas, contohnya seperti begonia dan aster. Yang ketiga, tanaman untuk pagar, contohnya seperti lidah mertua dan puring. Yang keempat, tanaman peneduh, contohnya flamboyan dan beringin. Yang kelima, pergola, contohnya alamanda dan bougainville. Keenam, tanaman hias air, contohnya teratai dan kayambang. Kemudian tanaman hias yang dilihat dari struktur batang. Yang pertama keras, contohnya seperti bougainville dan puring. Yang kedua lunak, contohnya lidah buaya dan kaktus. Yang ketiga merambak, contohnya alamanda. Hias berdasarkan penggunaannya ada dua, yaitu pertama bunga potong, contohnya anyelir dan aster. Dua, tanaman pot, contohnya suplir dan anthurium. Tanaman hias untuk taman ada 6, yaitu pertama tanaman penutup tanah, contohnya rumput Jepang, seruni rambat. Dua, tanaman pembatas, contohnya lili Paris dan begonia. Tiga, tanaman pagar, contohnya lidah mertua dan puring. Empat, tanaman peneduh, contohnya flamboyan dan beringin. Lima, pergola, contohnya alamanda dan bougainville. Enam, tanaman hias air, contohnya teratai dan lotus. Tanaman berdasarkan struktur batang ada 3, yaitu pertama
keras, contohnya luring dan bukonfil. 2. Lunak, contohnya kaktus dan lidah buaya. 3. Menjalar, contohnya alamanda. Setelah guru membimbing siswa untuk menyimpulkan materi, sebelum pembelajaran berakhir, guru memberikan evaluasi berupa latihan pada fitur bank soal yang dapat diakses siswa melalui link portal Rumah Belajar. Siswa membuka evaluasi umum, memilih jenjang SMK, bidang minat agrobisnis dan agroteknologi, kelas 11, nama evaluasi, jenis dan karakteristik tanaman hias. Siswa yang sudah mengerjakan latihan mengirimkan gambar berupa skor evaluasi yang diperolehnya. Nah, selesai sudah pembelajarannya. Ternyata, belajar di portal Rumah Belajar itu menyenangkan, bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Untuk menjadi guru zaman now dengan kemampuan pedagogical content knowledge di zaman di mana penggunaan teknologi menjadi suatu keniscayaan, maka portal Rumah Belajar dengan beragam fiturnya adalah solusi. Belajar bisa di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.